Hukum Program Studi Ilmu Hukum dengan NPM B1A025136. Nah, di sini saya akan membacakan resume saya yang berjudul Zaman Romawi Kuno yang saya ambil dari buku karangan Bapak Saminjo SH. Zaman Romawi kuno berbeda dengan pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Romawi ini, ilmu pengetahuan terutama ilmu kenegaraan tidak dapat berkembang dengan baik. Walaupun demikian, kita tidak boleh meremehkan jasa-jasa dari zaman Romawi kuno. Karena walaupun sistem ketatanegaraannya tidak dituangkan dalam suatu ilmu pemikiran, tetapi ditanamkan dalam praktek ketatanegaraannya yang dapat memengaruhi sistem ketatanegaraan seluruh dunia. Walaupun bangsa Romawi dalam beberapa hal hanya mewarisi dari kebudayaan dan peradaban bangsa Yunani, karena negara Yunani ditaklukkan oleh Romawi pada tahun 146 sebelum Masehi. Tetapi sangat berbeda keadaannya antara kedua negara tersebut. Pada zaman Romawi, ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang pesat karena bangsa Romawi lebih menitik beratkan soal-soal praktis daripada berpikir yang teoritis. Sedangkan bangsa Yunani suka berpikir teori tentang negara dan hukum sehingga banyak menghasilkan ahli-ahli filsafat. Semula kerajaan Romawi hanya dalam keadaan kacau, terpecah. Setelah mengalami peperangan, maka keadaan Romawi mengalami perubahan. Perubahan yang penting yaitu dari negara yang bersifat polis ke negara kota atau city state menjadi imperium, kerajaan dunia atau Romawi yang dapat mempersatukan seluruh daerah peradaban dalam satu kerajaan. Sedangkan pada zaman Yunani kuno, negara dimulai dengan kesatuan nasional yang kompak, tetapi kemudian jatuh karena tanah menjadi terpecah belah. Bentuk pemerintahan yang pertama kali di Romawi adalah monarki yang meliputi berbagai suku bangsa. Pemerintahan Romawi ini didampingi oleh sebuah badan perwakilan anggota-anggotanya terdiri kaum Ningrat atau kaum Patricia. Dalam pemerintahan tersebut terjadi pertentangan antara kaum Patricia, kaum Ningrat dengan kaum Plebela, kaum Jembel, rakyat jelata, yang kemudian diselesaikan dengan sebuah undang-undang yang dinamakan Undang-Undang 12 Meja. Perkembangan Romawi sampai ke puncaknya yaitu suatu imperium, kerajaan dunia, yang dalam melaksanakannya pemerintahannya banyak mempergunakan ajaran Stoa yang diciptakan oleh Zeno. Dasar kaum-kaum Stoa adalah mengenai hukum alam. Mereka berpangkal pendapat bahwa akal ketuhanan yang abadi memerintah alam seluruhnya. Ajaran kaum Stoa adalah bersifat universal. Melalui ajaran kaum Stoa ini, maka Imperium Romawi telah dipengaruhi ajaran ketuhanan. Berikut sarjana pada zaman Romawi kuno. 1. Polybius 204 sampai 122 sebelum Masehi. Polybius terkenal dengan teorinya tentang perubahan bentuk-bentuk negara yang kemudian terkenal dengan nama siklus teori. Mengenai negara sebenarnya, Polybius melanjutkan ajaran Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi yang dinyatakan bahwa proses perkembangan dan kemerosotan bentuk-bentuk negara secara psikologis sangat bertalian dengan sifat-sifat manusia. Jadi, tiada bentuk negara yang abadi karena sana sudah terkandung benih-benih pengerusakan seperti pemberontakan, revolusi, dan sebagainya. Benih-benih ini disebabkan karena sifat-sifat dari manusia, yaitu 1. Keinginan akan persamaan, yang terdapat hasrat persamaan terhadap mereka yang merasa dirinya sama dengan orang-orang yang lebih beruntung atau lebih kaya daripada mereka. 2. Keinginan akan perbedaan, yang terdapatnya hasrat perbedaan terhadap mereka yang merasa dirinya berbeda dengan orang-orang lainnya atau merasa dirinya itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Menurut Polybius, bahwa bentuk negara atau pemerintahan yang satu sebenarnya merupakan akibat dari bentuk negara yang lain yang telah langsung mendahuluinya, dan bentuk negara yang terakhir itu tadi kemudian akan merupakan sebab dari bentuk negara itu dapat terulang kembali. Dengan demikian, di antara berbagai bentuk negara itu terdapat hubungan sebab akibat, causaliet lir, dan merupakan suatu lingkaran, suatu siklus. Karena itu teorinya dinamakan siklus teori. Polybius menjelaskan sebagai berikut. Bentuk negara yang tertua adalah monarki,
di mana pemerintahan dijalankan oleh seorang pimpinan negara yang berkuasa, berbakat, serta mempunyai sifat yang lebih unggul daripada warga negara yang lain, sehingga merupakan primus inter pares, yang pertama di antara yang sama. Penguasa yaitu raja semula melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan umum, sifatnya baik. 2. Cicero. Ia hidup pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Seorang ahli pikir terbesar tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Bukunya yang terkenal adalah De Republica tentang negara dan De Legibus tentang hukum dan undang-undang. Ia pernah menjadi guru Kaisar Nero. Ia meninggal pada tahun 65 sebelum Masehi. Ia tidak meninggalkan ajaran negara dan hukum. Sampai sekarang kita membicarakan tentang teori ketuhanan. Teori ketuhanan dikenal juga sebagai doktrin teokratis dan memperoleh bentuknya yang sempurna dalam tulisan para sarjana Eropa dalam abad pertengahan, abad ke-5 sampai abad ke-XP, yang menggunakan teori itu untuk memberatkan kekuasaan raja yang mutlak. Adapun filsafat dari zaman atau abad pertengahan disebut skolastik, yaitu suatu ajaran yang disebut memahamkan dan menjelaskan secara rasional daripada ajaran-ajaran gereja. Dengan mengambil doktrin ketuhanan sebagai alasan, dikatakanlah bahwa raja bertahta karena kehendak Tuhan. Doktrin ini mengemukakan hak-hak raja yang berasal dari Tuhan untuk memerintah dan bertahta sebagai raja. Divine Rights of the Kings. Mungkin segitu saja resume saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.